Ada yang sudah selesai ngecek? Ada yang mau dibahas dulu, Bita? Solafem hasilnya gimana? Ada yang mau dibahas dulu? Belum ada sih. Ini juga tadi belum sampai part 2. Oke, ya, let's go. Oke, Denny gimana hasilnya? Ada yang mau dibahas dulu kah? Samarin belum ada. Oke, good. So, Cus gimana hasilnya? Yang nomor 23. Bita, nomor berapa? Nomor 23. 23. Gonzales. Saya di situ saya salah, saya buat subscriber karena saya pikir ada kata si, jadi mereka, jadi saya buat dia and subscriber. Iya. Oke, ya di sini karena dia ada der ya, der Schuler. Der Schuler kan berarti satu siswanya. Itu karena saya ingatnya kalau dia misalnya yang you itu pasti plural gitu. Kalau yang apa, dia yang schooler yang you-nya itu dia saya pikir dia lebih dari satu. Iya. Terus yang terus yang 26. 26. Saya lihat di trendbarnya itu dia tidak ada kata per. Nggak ada, jadi saya nggak isi di situ. Oke. Iya. Iya, di bukunya emang tidak ada ya, karena yang seperti aku bilang, untuk prefix yang milik Trendbar itu jumlahnya jauh lebih banyak gitu. Jadi yang perlu yang perlu kita extra aware itu atau mau extra hafalin punyanya yang di Trendbar aja, karena dia ya cuma nulis segitu doang. Itu di luar itu dia tuh pasti Trendbar. Gitu. Yang lainnya sih. Oke, suka. Oke, Jessica gimana hasilnya? Ada yang mau dibahas dulu kah? Kalau aku tadi paling bingung aja sih yang kayak nomor 15, 16 gitu. Maksudnya untuk prefixnya kan ditaruh di akhir kalimat. Biasanya kan kalau yang dari contoh-contoh yang udah ada kan kayak verb bla 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 habis itu prefix kan. Tapi di sini kayak verb sama prefixnya dalam bahasanya berdekatan gitu loh. Jadi bingung aja sih. Jajaran ya? Iya, maksudnya dia kayak dalam jajaran yang sama gitu. Itu aja sih. Iya. Nah, kalau dia berjajaran berarti di dalam kalimat itu ada verben yang lain. Kini yang nomor 15 kan verbennya ada dua nih. Ada schließen, menutup. Schließen di Augen, menutup mata. Dan habis itu tidur. Ya, einschlafen. Gitu. Makanya dia nggak bisa diiniin, nggak bisa dijauhin gitu. Karena ada dua kata kerjanya. Beda sama apalagi ini nih yang 16 juga kayak gitu kan. Sedangkan kata kerjanya ada dua, ada aufwachen itu sendiri dan ada kata wein dari kata weinen menangis gitu. Tapi kalau kita lihat yang lain-lainnya kan kata kerjanya cuma itu doang kan. Kayak gini nih, der Bäcker steht baru habis itu auf karena nggak ada kata kerja lain di situ. Di situ bisa ada dua kata kerjanya karena kita punya penghubungnya itu und dan, menutup mata dan tidur, bangun dan menangis gitu, yang lainnya nggak ada. Tapi yang lainnya oke lah ya, nggak ada yang dibahas lagi ya. Iya, yang lainnya udah oke. Ikut. So kalau sudah tidak ada, sekarang kita mau lanjutin ke materi yang baru.
Oke. Ini kita mau belajar tentang ini. Yang selama ini kita pelajarin bentuk kalimat yang kita pelajarin itu banyaknya dalam bentuk nominatif. Tapi sebetulnya ada beberapa juga yang di dalam bentuk akusatif. Nantinya kalian akan belajar ada datif dan juga genitif. Nah, kita bahas satu dulu ya. Yang selama ini kita pelajarin, kita itu sebetulnya belajar tentang ini sih nominatif. Nominatif ini di dalam kalimat, dia itu berfungsi sebagai subjeknya. Kemudian, untuk yang akusatif, dia itu berfungsi di dalam kalimat, dia itu berfungsi sebagai objek langsung. Atau kita menyebutnya sebagai directus object. Objek yang langsung. Nah, nanti untuk yang datif dan genitif menyusul ya. Kita akan belajar. Nah, kalau kita lagi bicarain tentang nominatif, akusatif, datif, genitif, kita tuh sebetulnya lagi bicarain tentang nomen. Atau lagi bicara tentang noun, kata benda. Nah, kalau kita lagi bicarain kata benda, si kata benda itu pasti punya artikel. Punya artikel dan punya gender, punya genus. Ini ada genusnya itu ada maskulin, ada feminin, ada neutral, dan ada dalam bentuk plural. Sedangkan untuk artikelnya kita punya ada dua. Ada bentuknya bestimmte artikel atau the-nya ya dalam bahasa Inggris. Kemudian ada juga yang dalam bentuk unbestimmte artikel atau dia seperti en-nya dalam bahasa Inggris. Nih. Nah, kita bahas dulu. Untuk yang bestimmte artikel, yang selama ini kita pelajari dalam bentuk nominatif, adalah dalam bentuk nominatif adalah der, die, das, dan die. Ini kan dalam bentuk nominatifnya. Kemudian, kalau dalam bentuk unbestimmte artikel, si nominatifnya ini akan berupa ein, eine, dan ein lagi. Pluralnya nggak ada. Nah, kalau si nominatif ini punya artikel, bestimmte artikel dan unbestimmte artikel, si akusatif juga pasti punya. Karena akusatifnya ini objeknya. Nah, untuk yang akusatif yang berbeda itu hanya di maskulinnya aja. Selebihnya masih mirip banget kayak si nominatif. Jadi si maskulin ini bentuk bestimmte artikelnya menjadi den. Yang lainnya masih sama. Die, das, die, die. Den, die, das, die. Kalau dalam bentuk unbestimmte artikel yang berbeda itu juga dalam bentuk yang maskulin. Ini dia akan jadi ein. Selebihnya dan eine, ein, dan nggak ada bentuk pluralnya. Gini. Itu ya. Jadi yang perlu kita garis bawain adalah ininya dulu. Kalau nominatif itu adalah subjeknya yang melakukan suatu kegiatan, yang melakukan suatu kata kerja. Tapi kalau akusatif, dia adalah objek di dalam kalimat. Gitu. Misal sekarang nih kita punya ada kalimat. Misalnya misalnya ada kata Peter isst den Kuchen. Peter memakan kue itu. Peter isst den Kuchen. Di sini kita punya ada kata Peter. Peternya adalah subjeknya. Sehingga dia adalah nominatif. Terus ada kata kerja. Kata kerjanya isst dari kata essen, makan. Jadi si kata kerja ini akan selalu dikonjugasikan ke nominatif. Selalu seperti itu. Kemudian kita punya ada den Kuchen.
Den Kuchen di sini adalah bentuk akusatifnya atau berupa objeknya. Gini, kenapa kok dia menjadi Den Kuchen? Karena si Kuchen ini artikel aslinya kalau kalian lihat di kamus itu tuh der, sebetulnya maskulin. Tapi karena Kuchen di sini berfungsi sebagai objek, kita nggak bisa nulisnya menjadi Peter is der Kuchen. Karena kalau kita tulis Peter memakan kue itu, kuenya bukan lagi jadi objek, tapi juga jadi subjek. Nggak bisa dong, subjek makan subjek. Nggak bisa ya, harus subjek makan objek. Nah itu makanya kita harus menggantikannya menjadi ini, menjadi den. Gini. Terus misalnya lagi kita punya ada contoh kalimatnya via du kaufst, kamu membeli di banana. Kamu membeli pisang, du kaufst di banana. Di sini kita punya ada du sebagai nominatif atau sebagai bentuk subjeknya. Gini. Nah, kata kerja ini harus selalu dan akan selalu dikonjugasikan ke nominatif sehingga dia ngikut ke sini. Terbukti dari apa? Dari endungnya. Ini, endungnya st pasti miliknya du. Kemudian di banananya akan menjadi bentuk akusatif karena dia adalah objek. Kamu membeli pisang itu. Nah, kebetulan artikel yang dipakai itu sama. Mau itu dalam bentuk nominatif atau akusatif tuh dia sama. Tapi walaupun seperti itu, si banananya ini tetap berfungsi sebagai objek. Kamu membeli pisang itu. Lagi kita punya kalimat. Wir trinken das Wasser zum Beispiel. Kami minum air itu. Ya, sama ya fungsinya. Di sini ada kata wir-nya kita atau kami sebagai subjeknya, sebagai nominatifnya. Kata kerjanya dikonjugasikan ke nominatif ke sini. Ini dilihat dari endungnya ya. Nih. Terus das fasenya berfungsi sebagai objek. Kami minum air itu. Ini bentuk akusatif. Dan kebetulan memang sama, karena yang kalau dalam akusatif kan yang berbeda cuma dalam bentuk maskulinnya aja ya, selebihnya masih sama. Ini. Terus contohnya lagi dalam bentuk plural misalnya. Ihr bestellt die Säfte. Kalian memesan jus-jus misalnya, jus-jus itu. Maka si ir-nya, kaliannya akan berfungsi sebagai nominatif. Dan kata kerjanya dikonjugasikan juga ke nominatif ke sini. Ya, dilihat dari endungnya. Kemudian di Säfte-nya bentuknya adalah akusatif plural. Karena jusnya lebih dari satu. Gitu. Terus ininya kebetulan sama. Gitu ya, ini kan sesuai sama ini ya, den, di, das, dan di. Kayak gitu maksudnya. Terus bagaimana dengan bentuk yang unbestimmte Artikel? Apakah sama aja? Sama aja sebetulnya ya. Ya, misal di sini kita mau bikin kalimatnya menjadi ini, misal kalimatnya menjadi ich habe einen Wagen misalnya. Aku memiliki sebuah mobil. Ich habe einen Wagen. Maka ich-nya dia berfungsi sebagai bentuk nominatifnya. Ini. Terus wagen-nya berfungsi sebagai bentuk akusatif, sebuah mobil. Gini. Terus kata kerjanya si habe ini juga akan dikonjugasikan ke nominatifnya ke sini. Ich habe einen Wagen, aku punya sebuah mobil. Gitu. Nah, di sini kita mau pakai bentuk yang unbestimmte Artikel. Karena si Wagen ini bentuknya adalah maskulin, maka kita harus ubah dulu. Ini menjadi einen, nggak bisa kita tulisnya jadi ein gitu, nggak bisa. Karena fungsinya sebagai bentuk akusatif.
Misalnya lagi, misal kalimat yang di samping nih, kita mau bikin pakai bentuk yang unbestimmte Artikel, ya tetapi ini menjadi du kaufst eine Banane. Kamu membeli sebuah pisang. Nggak tahu nih pisang yang mana, pokoknya sebuah pisang. Tapi kalau yang ini du kaufst die Banane, artinya kamu membeli pisang itu. Pisangnya udah jelas. Kalau yang ini masih nggak tahu. Pisang merek apa, jenis apa tuh nggak spesifik ya. Ini tetap ininya jadi nominatif, terus eine Banane-nya menjadi bentuk akusatifnya objeknya. Gitu, kamu membeli sebuah pisang. Ini. Misalnya lagi kalau ini menjadi via, misalnya wir bezahlen kami membayar sebuah buku misalnya. Kami membayar sebuah buku. Wir-nya menjadi bentuk nominatif. Ini kata kerjanya dikonjugasikan ke nominatif. Ini tadi juga gitu ya, dikonjugasikannya ke nominatif. Dan buchnya adalah objeknya. Jadi di sini bentuknya akusatif. Kami membayar sebuah buku, ein Buch. Karena Buch itu adalah neutral. Misalnya yang ini menjadi ihr bestellt Säfte misalnya. Kalian memesan jus-jus gini. Nggak tahu jus apa, jenis apa, pokoknya memesan jus aja. Gini. Nah, karena si Säfte-nya ini bentuknya plural, kita nggak mungkin bilangnya sebuah jus-jus ya. Gitu, karena kan jusnya udah plural. Gitu. Nggak ada artikelnya di sini, mau bentuknya nominatif atau bentuknya akusatif, kalau udah plural tuh nggak ada bentuknya. Begitu, selesai. So, silakan di screenshot. Ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang mau dibahas, Peter? Mau nanya dong. Ya, Peter. Kalau di bahasa Jerman, Einwasser ada nggak? Peter? Einwasser ada nggak? Apa, sorry kok? Sebuah air. Sebuah air? Ah, Normalnya kalau sesuatu yang liquid kayak gitu biasanya nggak dihitung menjadi sebuah sih normalnya. berarti atau kayak bahasa Inggris. Nanti kalau saya di sebotol, gitu ya satuannya. Sebotol ya. Sebotol, segelas gitu nanti akan keluarnya kan nggak bisa satu air gitu kan ya. Ya, normalnya kan seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Kalau belajarnya tadi sebenarnya di sini itu kita tinggal ini aja ya, kalau misalnya kita udah tahu itu maskulin, bedanya kalau dia directed objek itu harus ikutin yang tadi ya, misalkan kayak einen atau den gitu ya. Tapi kalau dia ada preposition misalkan kayak im der Bahnhof kayak gitu, berarti itu nggak bisa pakai den Bahnhof gitu ya. Keberadaan preposisi itu nanti memberi petunjuk apakah kita sedang menuju atau sudah di situ. Nanti kita pelajarin juga itu. Maksudnya tadi nggak bisa jadi akusatif tuh gimana maksudnya? Gini, kalau misalkan kita kayak sekarang saya berada di stasiun, berarti kan ada ininya gitu, berarti kan atau di stasiun itu misalkan, berarti kan im der Bahnhof gitu ya. Tapi kalau nggak ada ininya, misalkan apa ya kalimatnya ya? Katakanlah Jos memiliki sebuah stasiun gitu ya.
Berarti kan kayak Jos atau has einen Bahnhof atau dia Bahnhof kayak gitu kan ya. Karena dijadiin den atau dijadiin einen karena kan nggak ada in-nya. Itu nggak konsepnya. Iya, secara garis besar aku bisa konfirmasi seperti itu. Karena nanti kalau mau bilang di dan ke karena apa ya, menunjukkan suatu keterangan tempat, dia itu punya rules-nya lagi. Nanti bakal jadi akusatif, bakal jadi datifnya juga. Nanti kita sampai ke situ. Oke, bitteschön. Oke, ada lagi yang lain? Schon gut ya. Kalau tidak ada, coba sekarang kita ke latihan soalnya. Oke, so kita sekarang mau ke sini. Yang di Übung 1. Ini kita mau bikin pertanyaan sekaligus mau bikin jawabannya. Sini. Jadi nanti pertanyaan dan jawabannya bisa pakai salah satu kata kerja ini, pakai Essen atau pakai trinket. Tapi kalau kalian punya ide, kayaknya aku mau coba pakai kata kerja yang lain deh. Silakan aja ya. Yang penting nyambung sama pertanyaannya. Terus di sini ada subjek. Subjeknya boleh kalian ganti. Nggak harus do, semuanya itu nggak harus. Pokoknya nanti masuk akal pertanyaan dan jawabannya. Misal, di sini ada kata Erdnüsse. Erdnüsse itu kacang tanah ya. Jadi pertanyaannya di sini adalah was ist du? Kamu makan apa? Kata kerjanya dikonjugasikan ke do. Kamu makan apa? Nah, karena pertanyaannya adalah apa di sini, kan dia tuh pasti menanyakan objek kan. Maka kita jawab dulu pakai bentuk akusatifnya. Ini Erdnüsse esse ich. Dia tuh sebetulnya sama aja artinya. Erdnüsse esse ich. Bukan berarti kacang tanah memakan aku ya, bukan. Tapi tetap aku makan Erdnüsse. Kenapa bisa gitu? Karena yang jadi pegangannya adalah si kata kerjanya. Tadi yang aku sebutkan ya, kata kerja ini harus selalu dikonjugasikan ke dalam bentuk nominatif. Kata kerja selalu dikonjugasikan ke nominatif. Ini dia kan punya akhiran e. Gitu. Sehingga artinya adalah aku makan kacang tanah. Itu. Nah, misal di sini gelas mineral Wasser. Terus mau tanya, was trinkst du? Kamu minum apa? Gitu. Ini kan apanya dalam bentuk akusatif. Maka kita tulis dulu ein Glas mineral Wasser, ini dalam bentuk akusatif, trinke ich. Nah, kata kerjanya akan selalu dikonjugasikan ke bentuk yang nominatif ke sini. Ini jadi artinya adalah aku minum air. Gitu. Nah, kalau kalimat yang tadi kita bikin, apakah bisa kita membalikkannya? Bisa aja ya. Dan artinya juga akan tetap sama. Misalnya ini nih. Ini kan kata-katanya Peter isst den Kuchen. Peter makan kue itu. Kalau kita balik posisinya menjadi seperti ini. Den Kuchen is Peter, ini artinya bakalan sama ya, bukan berarti kue itu memakan Peter, enggak. Tetap si Peternya yang makan si kuenya. Ini kata kerjanya selalu dikonjugasikan ke dalam bentuk nominatif. Gitu. Yang di sini kan udah jelas-jelas ada kata den kan. Den ini pasti merujuk kepada bentuk akusatifnya. Gini.
Sehingga kalimat ini kanan kirinya itu sama. Gini sama aja. Gitu. Kalimat yang berikutnya, kalaupun kita mau membalikannya menjadi di banana kaufst du, artinya masih sama. Kamu membeli pisang itu. Dilihat dari mana? Kalian pegang aja kata kerjanya. Kata kerjanya kan berakhiran ST. Kira-kira mana yang berakhiran ST? Du-nya atau banananya? Ya pasti si du-nya. Ini berarti si du ini pasti adalah bentuk nominatifnya, subjeknya dia ini. Ini bentuk nominatifnya. Sedangkan si banananya akan menjadi bentuk akusatif atau jadi objeknya. Kanan kirinya sama. Artinya sama, tapi dibalik aja. Gitu. Yang di bawahnya pun seperti itu. Ini ya, das Wasser trinken. Kita meminum air itu. Oder die Säfte bestellt, memesan jus-jus itu. Artinya sama. Gitu. Yang ini tetap jadi akusatif. Ininya juga dalam bentuk akusatif. Sedangkan via dan ir-nya akan jadi bentuk nominatif. Ini ya dikonjugasikan ke sini, ini dikonjugasikan ke sini. Ini nominatif. Ini juga nominatif. Gitu. Terus kalau timbul pertanyaan nih, emangnya apa bedanya? Gimana kalau aku mau nulisnya, kapan aku nulis akusatif di depan, kapan aku nulis akusatifnya di belakang? Itu yang jadi alasannya adalah apa yang mau kita tekankan dalam kalimat. Kita mau menekankan bendanya, objeknya, atau kita mau menekankan subjeknya, orang yang melakukannya. Itu yang ditekankan. Gitu. Selain itu juga untuk menjawab pertanyaan sama kayak ini tadi. Ini kan pertanyaannya was kan apa? Pasti yang ditanya adalah si akusatifnya. Nih, makanya si akusatif dulu ya. Akusatifnya dululah yang ditaruh di depan. Baru bentuk nominatifnya. Begitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan dikerjakan yang di Übung 1. Ini aku bantu kalian buat tuliskan artikel aslinya. Yang aku tulis hanya artikel aslinya. Kalau memang dibutuhkan untuk diganti artikelnya, silakan diganti ya. Petition. Nanya dong, Arinda. Ya, Peter. Kalau misalnya the cats eats the fish kayak gitu, tapi fishnya apa plural juga, kita gimana taunya? Kalau di kayak gitu tadi. Gimana, sorry? Misalnya kucing-kucing, kucingnya lebih dari satu. Dia makan ikan-ikan, ikan-ikannya juga lebih dari satu. Terus nulisnya gimana? Dilihat dari konteksnya, yang makan siapa? Kalau misal, ya kan, kalau misalnya ikannya ikan piranha gitu, terus yang makan ikannya, ikan yang makan kucing, berarti kita juga nggak bisa, kita mesti ada tambahannya lagi gitu ya. Kita harus berpegang pada konteksnya. Jadi ada 3 yang bisa kita pegang ya. Pertama kita pegang verb-nya, yang kedua kita pegang artikelnya, yang ketiga kita pegang konteksnya. Kalau yang tadi kan berarti sama kan, artikelnya bakal di juga. Terus verb-nya juga sama karena sama-sama plural, berarti cuman bisa ngantuin konteks ya. Iya.
Rinda mau tanya. Untuk yang huruf S, E, P, L, R di samping huruf itu apa ya maksudnya ya? Di samping kiri. Artikelnya. S, das, IE, di, R, der. Artikel aslinya. Oh. S apa tadi? S-nya itu das, E-nya itu di, R-nya itu der. Ini kan kalian bikinnya harus perhatikan artikelnya juga kan. Nih, kalian harus ubah jadi ain kah, jadi aine, jadi ainen misalnya. Supaya nggak bolak-balik buka kamus, aku bantu tulis artikel aslinya. Tapi kalian ubah sendiri kalau emang harus diubah. Berarti kalau Trauben itu dia selalu plural gitu ya? Trauben bentuknya plural, kalau satu Traube.
tanya lagi dong, Alinda. Kalau misalnya yang iron glass mineral water itu, si airnya itu ngikut satuannya atau tetap ke noun intinya ya? Ngikut kesatuannya. Semua yang ada barangnya, ada piring, ada gelas, ada cangkir, ikutnya ke situnya. Oh, berarti kesatuannya malahan. Ada contoh lain nggak? Contoh apa? Yang kayak misalnya mineral water kan das, terus satuannya tuh dia apa gitu yang maskulin, terus dia jadinya ainen gitu berarti. Misalnya kita pakainya, kalau air kan biasanya pakai gelas ya. Ini kan gelas mineral fasa, maka si airnya itu ngikutnya ke gelasnya, bukan ke. Kalau mau minum segelas air mineral berarti drink ke kini air gelas mineral fasa. Tapi gelas sendiri itu dia apa ininya? Maskulin apa neutral? Jadinya neutral. Kalau dia jadinya maskulin, dia tuh pasti jadi ainen kan. Nggak mungkin jadi ainen. Berarti ngikut mineral waternya dong, bukan ngikut gelasnya. Bentar deh. Ngikut gelasnya. Ini Oh, kebetulan okay. sama, sama. Misalnya yang beda gini deh. Ich trinke ein Glas pakainya T. T ini dia tuh artikelnya maskulin. Jadi nggak bisa kita bilangnya ich trinke einen Glas T. Nggak ngikut ke T-nya, ngikut ke gelasnya. Gelasnya ini das, sedangkan T-nya ini der. Ya, aku mau yang ini contoh itu tadi udah jelas berarti. Oke, thank you.
Oke, ada yang sudah selesai ngerjainnya? Belum ya, dilanjutin dulu. Ananda mau tanya lagi. Kalau misalnya yang noun-noun yang digabung, misalnya tennis shoe kayak gitu, itu kan beda gender. Itu bakalan jadi nyambung kan kalau di bahasa Jerman. Itu dia bisa kita prediksi karena bentuknya itu shoe berarti der, atau nanti kalau dia jadi satu kata sendiri, dia punya gender sendiri, yang nggak bisa ditentuin. Dilihatnya dari kata yang di belakangnya. Oke, Pak belakang sendiri ya? Ya. Oke, thank you. Oke, so Vertih ya, kita bahas dulu bareng-bareng. Dari yang A, coba ke Jessica, minta Jessica. Was ist du? Das Outlet Hese ik. Oke, apa artinya? Apa yang kamu makan? Aku makan chop of meat, kayak daging. Oke. Terus yang B, coba ke Denny, minta Denny. Was trinkst du? Eine Tasse Kaffee trinke ich. Artinya apa? Apa yang kamu minum?
secangkir kopi. Saya meminum secangkir kopi. Betul. Terus yang C ke Lavem, Beta Lavem. Was essen Sie ein Banana esse ich. Eine Banana. Eine Banana esse ich. Artinya? Apakah yang Anda makan? Saya memakan sebuah pisang. Terus D. Terus yang E ke Jos, itu Jos. Yang D, sorry. Was trinken wir? Wir trinken eine Flasche Wein. Ya, apa artinya? Apa yang kamu minum? Saya meminum sebotol anggur. Kalau kamu tadi pakainya apa? Pakainya wir bukan? Kami meminum sebotol anggur. Apa yang kalian minum? Oh, kalau mau bilang apa yang kalian minum berarti harus pakai ir dong. Was trinken wir? Genau, ja, wir trinken eine Flasche Wein trinken wir. Terus yang coba ke Ray, bitte Ray. Was kaufst du? Ich kaufe Trauben. Ya, udah, Trauben kaufe ich. Artinya apa? Kamu beli apa? Aku beli anggur. Oke, terus yang F ke Mutia, bitte. Was isst du? Eine Tellersuppe esse ich. Einen, genau. Einen Tellersuppe esse ich. Apa yang kamu makan? Sepiring sup saya makan. Betul. Tapi piringnya maksudnya piring sup gitu ya, bukan piring yang rata. Kalau di Jerman kan ada ya piring sup kayak gitu. Good, tangkap. Terus lanjut lagi yang G ke Denny, Wita Denny. Yang G ya. Was isst du ein Stück Kuchen esse ich. Good, artinya? Apa yang kamu makan? Saya makan sepotong kue. Sepotong kue, Rizky. Terus yang H ke Lavem, beda. Was ist eine? Donna is eine. Beda? Was is? Ani, apakah yang Ani makan? Pertama, Donna is Ani memakan kebab, dona kebab. Ya, einen Döner ist Ani. Oke, terus yang I ke Ray, beda. Was isst du? Die Portion Eis esse ich. Apa artinya? Aku makan seporsi es. Terus deh. Terus yang Y ke Jessica, gitu. Was kaufst du? Ein Glas Orangesaft kaufe ich. Artinya? Apa yang kamu beli? Aku beli segelas orange juice. Oke, terus ke Mutia, kita yang K.
what is do einen Salat esse ich. Einen Salat esse ich. Einen salad tuh artinya? Apa yang kamu makan? Saya makan salad. Stay. Terakhir ke Jos, Peter. Pas SND, pas esensi, kemudian ein atau Schokolade esensi. Kalau do jawabannya pakai is dong. Apa yang kamu makan? Saya menggunakan si, mereka. Oh, mereka. Oh, sorry. Oke, berarti was esensi, apa yang mereka makan? Betul ya. Was esensi, apa yang mereka makan? Aina. Schokolade. Esensi. Richtig, super. So, sekarang kita lanjutin. Yang di Übung 2. Yang di Übung 2 ada kata-kata hier, gibt es hier. S-nya ini kalau di bahasa Indonesia ini tuh ada jadinya ya. Gibt es. Kalau bahasa Inggrisnya itu dia bisa menjadi there is, there are. Gitu ya, kurang lebihnya. Oke, misal di sini. Wir wohnen in Tostedt. Kami tinggal di Tostedt. Da ist eine kleine Stadt. Itu adalah kota yang kecil. Hier gibt es, di sini ada. Nah, di sini si S-nya ini berfungsi sebagai bentuk nominatifnya. Gitu. Nah, karena di sini kita udah punya nominatif, maka si eine Kirche ini akan berfungsi sebagai bentuk objeknya. Jadi bentuk akusatifnya di sini. Di sini ada sebuah gereja, ada sekolah, lalalala sampai di disco. Gitu. Nah, ini kita mau mengucapkannya aja ya. Ini aku bantu tulisin artikelnya supaya nanti bisa kita pakai. Oke, nah sekarang tinggal kita inin aja ya, dilanjutin aja. Di sini ada sebuah gereja. Terus habis itu ada apa lagi nih? Yang berikutnya coba dilanjutin. Denny, bitte Denny. Hier gibt es eine Kirche. Terus? Hier gibt es eine Schule. Schule, betul. Nanti nggak perlu diulang ya, langsung disebutin aja. Terus berikutnya ke Mutia. House S. Here gibt langsung ya? Langsung aja. Here gibt es ein Rathaus. Ein Rathaus. Terus Lavem? Hier gibt es ein Eiscafé. Betul, Jessica. Wie bitte? Eine Bank. Eine Bank, genau. Oke, ke Ray, bitte. Das Kino. Bitte? Das Kino. Enggak, kita bukan mau merujuk ke bioskop itu, kita masih mau cerita. Sebuah bioskop, gimana bilangnya? Oh. Ein Kino. Ein Kino, betul. Ke Jos, bitte. Ein Bahnhof. Ein Bahnhof. Nggak bisa kalau Ein Bahnhof, soalnya dia jadi akusatif.
Dia tetap Bahnhof ya. Bahnhof, betul. Bahnhof itu maskulin. Kalau maskulin akusatif apa? Bahnhof nggak sih? Sorry Arinda, tadi saya nggak kurang fokus tadi saya. Oh ya, oke. Coba dilihat lagi. Akusatif maskulin, apa jadinya? Dan Akusatif yang maskulin. Apa jadinya nih? Pakainya yang einen Bahnhof. betul ya, einen Bahnhof, betul. Oke, terus lanjut lagi ke Denny, bitte Denny. Ein Kaufzentrum. Oh, ke Lavem, bitte. Einen Markt. Einen Markt, betul. Ke Ray, bitte. Eine Disco. Eine Disco, richtig. Oke, good. Sekarang kita lanjutin lagi. Nah, yang di Übung 3 ini aku bantu tulisin. Oke, coba lanjut lagi ke Mutia, bitte Mutia. Hat Yang Übung 3. Reich. Ini kemana pilihannya ya? Erhat kamera itu tunggu. Bentar dulu. Ke Skype-nya. Kamera. D. Erhat eine Kamera. Eine Kamera. Oke, terus ke Jessica, bitte Jessica. Ein Auto. Terus ke Denny. Ein Haus. Haus. Terakhir Lavender. Einen Job. Dan Job, deh. Oke, kamera ya. Autonya ini mobil, house-nya itu rumah, dan job-nya itu ya job pekerjaan. Oke, terus sekarang kita mau ke sini, ke Übung 4, im Geschäft. Im Geschäft itu artinya di toko, ada di toko. Oke, Gisela hat heute Gäste. Gäste-nya di sini adalah tamu-tamu, tamunya ada banyak. Sie kauft im Lebensmittelgeschäft. Dia berbelanja di toko kebutuhan rumah tangga gitulah ya kurang lebihnya. Sie nimmt, dia mengambil, eine Melone, mengambil sebuah melon. 2 Pfund Äpfel. Pfund itu dia hitungannya kurang lebih 500 gram, setengah kilo. Ya, 2 Pfund Äpfel. Berarti kalau 2 Pfund berapa? 1 kilo ya. 1 kilo apel-apel, pung Pfund Kartoffel, pung Wein, und so weiter und so weiter. Oke, nah ini aku bantuin kayak tadi, aku bantu tulisin artikel aslinya, tinggal kalian yang menggantinya. Ya, kalian ganti sendiri. Apakah itu nanti akan jadi akusatif atau akan jadi nominatif di situ.
Yes. Arinda, Wagen sama auto ada bedanya nggak sih? Wagen. Sama, boleh dipakai dua-duanya. Dan mau nanya, Rin. Kalau Rin dan Praten itu daging panggang goreng sama ya? Gimana kita bedain kalau mau ordernya yang panggang atau yang goreng gitu? Nggak, maksudnya itu dimasak yang gimana ya? Apa kalau panggang ngomongnya stick gitu ya? Yang goreng Rin dan Iya Praten. gitu. Maksudnya dimasak itu pakai pan gitu loh.
Yang masih ada minyak-minyaknya gitu, bukan yang di deep fry, bukan. Gitu ngomongnya apa kalau daging yang digituin? Dipanggang atau digoreng kalau masih pakai minyak-minyak di atas pan? Tapi bukan deep fry, bukan. Ya, panggang ya teman-teman ya. Flat gitu kan ya. Iya gitu ya, deep fry. Kurang lebihnya kayak gitu, Dipensir bukan nggak sih? deep fry. Kenapa? Kalau di MasterChef itu dipensir gitu katanya. Aku nggak tahu istilah permasakannya. Mungkin dia punya istilah yang lebih baku, tapi kurang lebih cara masaknya gitu, bukan di deep fry, tapi bukan pakai apa? Bukan di grill gitu, bukan. Jadi masaknya masih pakai pan, ada minyak-minyaknya atau pakai butter gitu dia. Jadinya tuh kurang lebih gini nih bentukannya nih, coba aku kasih tahu ya. Kalau dagingnya diginiin, ini diapain namanya? Cara masaknya diapain tuh? Gitulah, pokoknya dagingnya udah diolah. Keberatan yang paling dikit. Kalau kita merujuk pada Leo, kalau diterjemahkan tuh jadinya roast beef jadinya. Roasted gitu ya. Iya. Bilangnya roast beef. Oke, kita bahas ya. So, dari ini sie nimmt eine Melone, 2 Pfund Äpfel, Pfund Kartoffel. Apa nih kira-kira Mutia? Mana dia? Yang von Apfel, 3 Pfund Kartoffel, apa tuh? 1 Pfund Kartoffel, 3 Pfund Kartoffel. Enggak, kita nggak mau pakai dry. Kalau kalau mau pakai dry Pfund, kita masih mau pakai yang eine aja ya. Oh, eine, oke. Masih pakai yang kita pelajarin. Ya, Kartoffel apa kira-kira artinya ein Pfund Kartoffel? Pfund itu 500 gram. Jadi apa ya?
Setengah kilo. Pfund gimana artinya dibilangnya? Pfund. Pfund. Iya. Atau disebut 500 gram gitu atau langsung pun Iya, langsung? 100 gram atau setengah kilo sama aja. 500 gram wortel. Wortel kentang. Kentang, betul. Berikutnya Jessica. Einen Wein aus Frankreich. Ya, artinya. Artinya apa? Segelas wine dari France. Betul. Itu harus ke Ray, bitte Ray. Einen Rinderbraten, sebuah roast beef. Oke, terus ke Denny, bitte. Ein Glas Pilsen. Segelas jamur-jamur. Jos, bitte. Dan salah. Einen Salat. Ya, betul. Terus ke balik lagi ke Jessica, bitte Jessica. Und eine Packung spinat dan sebuah kantong bayam. Oke, terus ke siapa? Ke Putia, bitte. Einen Apfel ist schon schlecht. Einen Apfel ist schon schlecht. Kenapa jadi einen? Apfelnya R kan? R. Betul. Der. Apfel berfungsi sebagai apa di sini? Si apfelnya maskulin. Betul. Apakah dia nominatif atau akusatif di sini fungsinya? Oh, jadi nominatif. Jadi nominatif. Berarti? Aina. Tunggu, lupa tadi. Apa ya? Aina ya? Kan, Aina itu feminin. Lupa tadi rule-nya depan kebalikan. Jadi apa sih? Dan ein. Ya. Jadinya ein ya. Ein Apfel ist so sebuah apel yang masih bagus ya. Schlecht itu jelek. Ini jelek. Jelek. Sudah nggak bagus kualitasnya maksudnya tuh. Kenapa dia tidak bagus? Iya itu karena sudah tidak bagus, makanya Gisela reklamier. Mengembalikan, ditukar apelnya karena nggak bagus. Oke, terus berikutnya ke Ray, kita. Eine Zeitung. Apa? Sebuah koran. Selembar. Apa sih? Ya, kemudian dia membeli sebuah koran. Terakhir, Denny, kita. Und trink im Café einen Tee. Teh. Artinya apa? Dan meminum sebuah teh di kafe. Segelas teh. Ya, oke. Sekarang kita lanjutin lagi. Tuh, sebelum kesini, catatannya aku tambahin dulu. Oke, nah di sini
catatannya yang mau aku tambahkan adalah yang tentang ini. Oke. Tadi kan ada kalimatnya gini ya, Peter is den Kuchen. Ini Peter makan kue itu. Peter memakan kue itu. Kalau kita mau bilang Peter tidak memakan kue itu, kita mau menegasikan suatu kalimat, karena di sini kita sudah punya yang namanya bestimmte artikel ini ya, maka kata nicht-nya tinggal kita tuliskan di belakang. Gini, Peter isst den Kuchen nicht. Jadi Peter nggak makan kue itu, kue yang dimaksud maksudnya nggak dimakan sama dia. Atau bilangnya juga bisa gini, wir trinken das Wasser nicht. Kita tidak meminum air itu, air yang dimaksud misalnya, maksudnya ya nggak diminum. Ini das Wasser nicht. Lagi kita mau bilangnya ada du kaufst die Banane nicht. Kamu tidak membeli pisang itu, tidak membeli pisang yang dimaksud gini. Nah, tapi kalau tentang yang allgemein, tentang yang secara general, misalnya kalimatnya gini nih. Ich trinke keinen Alkohol. Ini adalah alkohol jenis apapun aku nggak minum. Ich trinke keinen Alkohol. Nah, si alkoholnya ini ya, ich-nya kan dia menjadi bentuk nominatif. Sedangkan alkoholnya adalah bentuk akusatif. Objeknya. Gitu. Tapi karena kita mau bilangnya aku tidak minum alkohol jenis apapun, maka yang kita pakai adalah bentuk keinen. Kita nggak menggunakan kata nicht lagi. Karena kalau nicht kan spesifik ya, ke benda yang itu gitu. Tapi kalau allgemein secara general kita pakainya kein doang gitu. Nah, endungnya ini masih sama seperti bentuk yang unbestimmte Artikel. Misalnya lagi ada kata ich kaufe keine Schokolade. Gini, aku tidak membeli coklat. Artinya tuh coklat jenis apapun aku nggak beli. Ini ich kaufe keine Schokolade. Aku tidak membeli coklat apapun ini. Keine Schokoladenya menjadi bentuk akusatif. Nah, kata kerjanya merujuk kepada nominatif ini. Tuh. Misalnya lagi ada kalimatnya du bestellst kein Eis. Misalnya, kamu tidak memesan es dalam jenis apapun, nggak dipesan. Ini do-nya nominatif, kata kerjanya ini ke do-nya, lalu di sini ada kein Eis sebagai bentuk akusatif. Tuh, kamu tidak membeli es. Lagi ada kalimatnya hat keine Zeitungen. Dia tidak memiliki koran apapun, ya, dia tidak memiliki koran pokoknya. Jadi R-nya menjadi bentuk nominatif, hat-nya ini merujuk kepada nominatifnya, dan keine Zeitungen adalah bentuk akusatifnya. Nah, tapi Zeitungen ini bentuknya adalah plural. Gitu. Kalau bentuknya plural, dia tetap ada keine-nya ya. Gitu. Kalau kalian perhatikan bentuknya, formasinya, ini kan keine, dia tuh mirip seperti bentuk unbestimmte Artikel. Tinggal ditambahin huruf K doang di depannya ya. Jadi kalau kita mau tuliskan di sini
Nah ini. Jadi sampingnya ini menjadi kainen, kaine, ininya kain, tapi bentuk pluralnya ada. Bentuknya jadi kaine. Begitu. Ini cukup nggak kalau kalian screenshotin atau aku tulis di sampingnya? Silakan kalau ada yang mau screenshot. Oke, ada yang mau ditanyain dulu atau disampaikan lagi gitu? Cukup jelas ya. Oke, kalau tidak ada, coba kita ke latihan soalnya. Nah, yang ini. Untuk yang di Übung 5, kita mau bikin pertanyaan dan jawabannya. Tapi kali ini pertanyaan yang dalam bentuk ya oder nein Frage. Dengan pakai kata haben. Gini ya, ada Uhr dan ada di sini. Di sini harusnya bukan ich, tapi di sini pakainya du. Typo ini. Ini harusnya du. Terus, nah yang ini. Yang ini tuh harusnya juga bukan ich, tapi pakainya du. Oke, misal di sini ya ada Uhr dan ada du. Kita mau bikin pertanyaan, hast du eine Uhr? Apakah kamu memiliki sebuah jam? Leider habe ich keine Uhr. Sayangnya aku tidak punya jam. Gini, nah di sini si du-nya menjadi bentuk nominatif. Sedangkan eine Uhr-nya menjadi bentuk akusatif di sini. Apakah kamu memiliki jam? Dan kata kerjanya dikonjugasikan selalu ke bentuk nominatif ke sini. Apakah kamu memiliki jam? Sayangnya aku tidak punya jam. Nih, ich-nya juga jadi nominatif. Kenapa? Karena kata kerjanya adalah habe, dikonjugasikan ke nominatif. Dan keine Uhr-nya menjadi bentuk akusatif. Sayangnya aku tidak punya jam. Gitu. Oke, nanti silakan diganti-ganti sendiri ya. Pakainya jadi eine kah, jadi einen, jadi ein. Terus yang ini apakah jadi kainen, jadi kaine, atau jadi kain. Seperti biasa, aku bantu tulisin artikel aslinya. Kalian yang ganti-ganti sendiri dalam kalimat ya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum mulai ngerjakan Übung 5? Schon gut ya. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan.
Es tut mir leid, Arina. Ja, bitte. Ich brauche schlafen. Oh ja, okay. Danke. Ja, gute Tschüss. Nacht. Tschüss.
kita punya waktu buat ngebahas jawabannya, kita bahas dulu ya. Walaupun ada yang belum selesai, kita bahas dulu. Oke, dari yang A, silakan ke Mutia, Peter Mutia. Hat Max einen Urlaub? Leider hat Max keinen Urlaub. Betul, apa artinya? Apakah Max ada liburan? Max, gimana tadi bilang leider? Sayangnya Max tidak liburan. Nggak punya liburan ya, betul. Liburan. Terus betul. Yang B ke Josh, petition. B. Hast du eine Kamera? Leider, ich habe keine Kamera. Betul. Leider habe ich keine Kamera. Genau, apa artinya? Apakah kamu memiliki sebuah kamera? Sayangnya saya tidak memiliki kamera. Sebuah kamera. Terus yang C ke Denny, bisa Denny. C ya, oke. Hat ihr einen Garten? Leider haben wir keinen Garten. C, apa artinya? Apakah kalian memiliki sebuah taman? Sayangnya kami tidak memiliki sebuah taman. Betul. Terus yang D ke Jessica, petition. Hat Lena eine Zeit? Leider hat sie keine Zeit. Betul. Tapi kalau Zeit ini dia nggak bisa ditulis dalam bentuk satuan ya. Langsung aja. Hat Lena Zeit. Apakah Lena punya waktu? Ini leider hat sie keine Zeit. Sayangnya dia nggak punya waktu. Gitu. Jadi nggak ada kata-kata eine Zeit itu nggak ada ya. Karena Zeit itu nggak bisa dibikin satuan. Oke, terus lanjut lagi yang E ke Lavem, betul Lavem. Oh, sepertinya Lavem tidak di situ. Dilanjutin aja ke Mutia, betul Mutia. Yang mana tadi? Yang E ya? Yang E, genau. Hast du ein Auto? Leider habe ich kein Auto. Artinya? Apakah kamu punya sebuah mobil? Sayangnya saya tidak punya mobil. Terus yang F ke Denny, betul Denny. Hast du ein Fahrrad? Leider habe ich kein Fahrrad. Oh, artinya? Apakah kamu memiliki sebuah sepeda? Sayangnya saya tidak memiliki sebuah sepeda. Ya, terus deh. Terus yang G ke Jos, betul Jos. Okay. Habt ihr eine Geld? Leider, wir haben keine Geld. Ini konsepnya sama kayak yang Zeit ya, dia nggak bisa dihitung satuannya, jadi langsung aja. Habt ihr Geld? Apakah kalian punya uang? Leider haben wir kein Geld. Sayangnya kami nggak punya uang. Terus yang H ke
Jessica, bitte Jessica. Hat er Informationen? Hat keine Informationen. Betul, artinya apa? Bahkan saya mempunyai informasi, sayangnya dia tidak mempunyai informasi. Richtig. Terakhir ke Lavem, bitte yang I. Has Mark und Johann eine Sonnenbrille? Sie has keine Sonnenbrille. Kalau Mark sama Johan ada berapa ini orangnya? Ada 2. Berarti pakainya apa dong? Via apa sih? Kalau pakainya hat kan 1 orangnya. Kalau orangnya banyak pakai apa dong? Pakai has kan ya? Bukan. Kalau orangnya banyak kan berarti kayak mereka kan? Berarti apa bentuk konjugasinya? Hab pakai T gitu ya? Haben. Apa? Haben Mark und Johann Sonnenbrille. Apa jawabannya Laida? Laida. Iya. Z. Tapi kita butuh verb dulu nih. Ya. Haben Sie gitu ya? Baiknya haben Sie. Keine Sonnenbrille. Artinya apakah Mark dan Johann memiliki sebuah sunglasses? Sayangnya mereka tidak memiliki sunglasses. ya, richtig. Good. Oke, ini aku kasih Hausaufgabe yang berkaitan sama namanya sama ein dan kein ini ya, sebentar. Ini aku kirimkan juga di chatnya. Oke, yang ini ya. Kita mau bikin kalimat mirip banget seperti yang barusan kita pelajarin. Ini pertanyaannya, haben Sie eine Zigarette? Apakah Anda memiliki sebatang rokok? Nein, ich habe leider keine Zigarette. Ini untuk leidernya kalian bisa opsional ya. Mau dipakai silakan, nggak dipakai silakan. Tapi yang paling penting adalah kalian tepat penggunaannya ini. Pakainya eine, keine. Apakah dia pakainya eine, einen, ein, atau yang apa tuh? Gitu. Terus yang diperhatikan tuh apanya? Yang diperhatikan adalah ini. Zone di dalam kalimat ini fungsinya sebagai apa dia? Sebagai, ini semuanya tentang akusatif ya. Jadi zone-nya ini akusatif, Tasse, Kaffee akusatif, semuanya dalam bentuk akusatif. Gitu. Tapi kalau yang akusatif kan dia bentuknya ada 3 ya. Bisa keinen, bisa keine, atau bisa kein. Gitu. Dilihatnya dari apa? Kalian harus cari dulu nih artikelnya. Artikelnya zone ini apa? Maskulin, feminin, atau neutral. Tasse, Apfel, Bruder, dan seterusnya.
Tapi nanti hati-hati kalau sudah ketemu suatu nomen yang nggak bisa ditulis dalam bentuk satuan. Misalnya yang tadi nih, yang dijawab sama Jessica dan siapa tadi, Jos nih. Site itu dia kan nggak bisa ditulis dalam satuan kan, nggak bisa dipisah-pisahin, ya udah site aja. Geld pun begitu, dia nggak bisa ditulis bentuk satuannya, jadi satu uang secara utuh gitu. Tuh, jadi nanti nih kalau ketemu tadi ada yang mirip-mirip nih, ada site, ada geld, terus ini ada suatu bentuk apa namanya, kesabaran kan nggak ada sebuah kesabaran kan, ini sabar, kesabaran, bahasa, ini bahasa kan nggak bisa, ya udah jadi satu aja bahasa gitu. Oke, sudah itu aja. Silakan dikerjakan, besok kita bahas ya. Gut, also dann, Dankeschön für heute. Wir sehen uns nochmal morgen. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht, danke. Nah, vielen Dank, tschüss.